Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjumlahkan berbagai bentuk pecahan biasa dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengurangkan berbagai bentuk pecahan biasa dengan benar. Penjumlahan pecahan. Pecahan biasa. Kita akan mempelajari penjumlahan pecahan biasa ya. Mari kita ingat kembali bahwa pecahan biasa merupakan pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan yang berpenyebut sama. Di sini ada contoh soal yang nomor 1, 3/5 ditambah 1/5. Nah, caranya karena penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 5 ya. Di sini 5, yang di sini juga 5, maka kita tinggal tambahkan pembilangnya saja. 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4 ya, dan sekarang 5-nya kita tulis kembali, pindah di sini. Maka hasil penjumlahan 3/5 ditambah 1/5 sama dengan 4/5. Mari kita coba lagi untuk yang soal nomor 2. Ada 4/9 ditambah 1/9 sama dengan berapa hasilnya? Nah, ini penyebutnya sudah sama ya, sama-sama 9, maka tinggal kita tambahkan atau jumlahkan pembilangnya saja. 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Nah, kita tuliskan 5 sebagai pembilangnya, 9-nya itu kita langsung tuliskan di sini sebagai penyebutnya. Maka hasil penjumlahan dari 4/9 ditambah 1/9 sama dengan 5/9, seperti itu. Nah, satu lagi ya, yang nomor 3, coba 8/9 ditambah 1/9. Ketika kita tambahkan, karena penyebutnya sudah sama-sama 9, tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya. 8 ditambah 1 hasilnya adalah 9. Nah, 9-nya juga kita jadikan sebagai penyebutnya, pindah ke sini 9. Nah, hasilnya adalah 9/9. Nah, anak-anak coba sekarang, siapa yang tahu 9/9 sama dengan 1 ya, nilainya adalah 1. Mudah ya kalau penyebutnya sudah sama. Selanjutnya, jika penyebutnya itu berbeda. Nah, di sini jika penyebutnya itu berbeda. Contohnya ada soal 2/7 ditambah 1/3 sama dengan titik-titik. Kita bisa menggunakan dua cara dalam menyelesaikan soal penjumlahan pecahan biasa yang berpenyebut beda ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara tentukan KPK dari penyebut-penyebutnya. Jadi, kita mencari dulu KPK dari penyebutnya. Di sini ada 7 dan 3. Kita cari KPK-nya ya. Kita akan menggunakan cara kelipatan. Kita cari dulu kelipatan dari 7. 7 kita cari kelipatannya, ada 7, kemudian 14, kemudian 21, dan seterusnya ya kan. Nah, sekarang yang 3 kita cari untuk yang kelipatan 3. 3, 6, tambah 3 lagi 9, ditambah 3 lagi 12 ditambah 3 lagi 15, ditambah 3 lagi 18, ditambah 3 lagi 21. Nah, di sini kita stop. Kita mendapatkan bilangan yang sama ya di sini ya, yaitu bilangan 21. Nah, di sini ada 21, di sini juga ada 21. Berarti KPK-nya adalah 21. Kita gunakan 21 ini sebagai penyebutnya. Jadi di sini kita jadikan per 21. Nah, yang 7 ini berarti pembilangnya kita kalikan berapa? Kita lihat 1, 2, 3, berarti dikalikan 3. Yang sini kali 3, yang sini kali 3, yang berarti 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Nah,
Sekarang yang tiganya kita kalikan berapa? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dikalikan 7. 7 dikali 1 hasilnya adalah 7. Maka 6 ini kita tambah dengan 7 sama dengan 6 ditambah 7, 13. Kita tulis 13 per 21 nya kita tuliskan. Jadi hasil penjumlahan dari 2 per 7 ditambah 1 per 3 sama dengan 13 per 21. Nah, ini kalau kita menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan KPK ya. Kita mencari KPK-nya. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan cara yang kedua. Kita masih menggunakan soal yang sama ya, yaitu 2 per 7 ditambah 1 per 3. Nah, cara yang kedua yaitu dengan mengalihkan atau kalikan silang untuk menentukan pembilangnya. Caranya adalah, perhatikan, kalikan silang itu artinya adalah ini, dia akan menyilang ke sini ya. Jadi 2 kita kalikan dengan 3, 2-nya ini kita kalikan, 2 kali 3 hasilnya adalah 6, kita tulis di atasnya. Kemudian ini juga kita kalikan silang, 3-nya 7-nya kita kalikan 1, 7 kali 1 hasilnya adalah 7. Di sini kita tambahkan 7 ditambah 6 atau 6 ditambah 7 hasilnya adalah 13. Nah, bagaimana dengan penyebutnya? Penyebutnya ini kita kalikan, 7 dikali 3 hasilnya adalah 21. Nah, ini adalah cara yang kedua. Nah, kita coba lagi ya dengan contoh soal yang berbeda. Di sini ada 2 per 4 ditambah 1 per 5. Cara kalikan silang, 2 kita kalikan dengan 5, 2 kali 5 hasilnya adalah 10, kita tulis di atasnya. Kemudian yang ini juga kita kalikan silang, 4 dikalikan 1 hasilnya adalah 4, kita tambahkan hasil kalinya. 10 ditambah 4 hasilnya adalah 14, kita tulis sebagai pembilang. Kemudian penyebutnya kita kalikan, 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Nah, kita bisa menjumlahkan pecahan biasa dengan menggunakan dua cara tadi. Tadi yang pertama dengan KPK, dan cara yang kedua ini dengan mengalihkan silang. Mana yang menurut anak-anak lebih mudah, gunakan cara yang itu ya. Sekarang pengurangan pecahan. Selanjutnya kita akan belajar pengurangan pecahan biasa. Kita mulai dengan yang berpenyebut sama ya, yang bawahnya sama. Di sini ada contoh soal nomor 1, 5 per 8 dikurangi 2 per 8. Nah, jika penyebutnya sudah sama, di sini sama-sama 8, maka tinggal kita kurangkan saja atasnya ya, pembilangnya kita kurangkan. 5 dikurangi 2 hasilnya adalah 3 per 8-nya kita pindah di sini 8. Nah, udah kan? Nah, sekarang nomor 2. 3 per 7 dikurangi 1 per 7. Ini penyebutnya juga sudah sama, tinggal kita kurangkan pembilangnya. 3 dikurangi 1, 2 per 7-nya pindah ke sini. Maka hasil pengurangan dari 3 per 7 dikurangi 1 per 7 sama dengan 2 per 7. Mudah ya. Bagaimana jika pecahan biasanya itu berpenyebut berbeda? Ini kita akan bahas untuk pengurangan contoh nomor 1, 1 per 2 dikurangi 1 per 4. Seperti halnya penjumlahan, kita bisa menggunakan dua cara ya. Cara yang pertama seperti tadi, tentukan dulu KPK dari penyebut-penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 2 dan 4. Kita akan mencari KPK-nya. Kita menggunakan cara kelipatan ya. Kelipatan 2. Kita cari dulu, berarti 2, 4, 6 dan seterusnya ya. Terus kemudian yang 4. Kita cari berapa? 4, 8. Nah, di sini kita sudah mendapatkan yang sama, bilangnya sama, yaitu ada 4. Berarti KPK-nya adalah 4. Kita gunakan KPK 4 ini sebagai penyebutnya. Maka di sini dijadikan per 4.
Nah, 1/2 dijadikan per 4, maka dikalikan berapa? Ini 1, 2, berarti dikalikan 2. Satunya kita kalikan 2, hasilnya adalah 2, ditambah, nah karena ini sudah per 4 ya, berarti satunya, maaf kok ditambah, dikurang ya. Kita ini sudah pengurangan. Nah, kan Bu Guru betulkan kurangi. Nah, satunya tinggal kita pindah 1. Sekarang kita hitung 2 kurangi 1, hasilnya adalah 1/4. Maka hasil pengurangan dari 1/2 dikurangi 1/4 adalah 1/4. Itu adalah cara yang pertama, yaitu menggunakan KPK. Kita akan mencoba dengan cara yang kedua ya. Dengan cara yang kedua yaitu dengan mengalihkan silang. Seperti tadi ya, dengan cara mengalihkan silang. Kita akan hitung yang nomor 1 dulu. 1/2 dikurangi dengan 1/4. Dikalikan silang seperti tadi ya. Disilang seperti ini. Berarti satunya dikalikan 4 dulu. Hasilnya adalah 4. Kemudian berikutnya yang ini juga dikalikan silang. 2 dikalikan 1. Hasilnya adalah 2. Nah, karena ini kita operasinya pengurangan, berarti ini dikurangi. 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2. Nah, bagian bawahnya atau penyebutnya kita kalikan. 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Namun kelemahan dari cara yang kedua ini adalah kita tidak mendapatkan bentuk pecahan yang paling sederhana. Jika pecahannya bisa kita sederhanakan, kita juga bisa menyederhanakannya ya. Kita ingat kembali materi video pada video sebelumnya. Anak-anak jika lupa bisa diputar kembali video menyederhanakan pecahan. Nah, saat 2/8 bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 2, atasnya bagi 2, bawahnya juga dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Maka hasilnya adalah 1/4. Sama ya, hasilnya 1/4. Nah, coba lagi untuk yang contoh soal nomor 2. 3/4 dikurangi 1/5. Kita gunakan cara mengalihkan silang. 3 kalikan 15 hasilnya 3 kalikan 5 hasilnya adalah 15. Kemudian satunya kita kalikan 4, hasilnya adalah 4. Kita kurangkan 15 dikurangi 4 hasilnya 11 per. Nah, ini penyebutnya kita kalikan. 4 dikalikan 5 20. 11/20. Begitu juga dengan pengurangan, ada 2 cara yang menurut anak-anak lebih mudah, gunakan cara tersebut ya. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.